Shalom teman-teman GC dan yang sering Maneli. Kembali lagi ke ibadah kita seperti biasa, ibadah online kita. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih buat penyertaan-Mu sampai dengan hari ini. Kami mau memulai ibadah kami Tuhan. Kami mau memuji-muji Engkau Tuhan, walaupun saat-saat ini jahat Tuhan Yesus. Gak ada satupun yang dapat menghalangi kami untuk memuji-muji Engkau Tuhan. Kami siap Tuhan untuk memuji-muji Engkau. Mari teman-teman yang siap sama-sama memuji-muji Tuhan, sama-sama kita katakan Amin. Kita mau melompat untuk Tuhan, amin. Aku yang memuji Tuhan.
persembahan lewat QR Code yang ada di layar teman-teman, atau bisa juga langsung transfer ke rekening GBI Mandarin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau memberi persembahan kami Tuhan. Terimalah persembahan kami sebagai rasa syukur kami Tuhan Yesus. Kiranya harum di hadapan-Mu Tuhan. Berkati Tuhan teman-teman kami yang memberi Tuhan. Kiranya Engkau terus memberkati mereka berlimpah-limpah Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami selalu berdoa. Teman-teman, sebelum masuk ke dalam penyembahan kita, aku mau kasih tahu teman-teman, saat ini COVID semakin parah-parahnya. Jumlah kematian yang ada di dunia ini hampir 1 juta orang. Aku dan teman-teman yang nonton ibadah saat ini masih ada sampai saat ini. Itu semua berkat perlindungan dari Tuhan, berkat kesetiaannya Tuhan. Malam hari ini aku mau ngajak teman-teman untuk renungkan kebaikan Tuhan, kesetiaannya memelihara kita sampai dengan hari ini. Kau setia
kasih Tuhan Yesus, Kau jagai kami terus Tuhan sampai dengan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Bentar kami mau dengar sharing Tuhan Yesus. Berkati pembicara kami Tuhan Yesus. Sampaikan Tuhan Yesus apa yang Kau sampaikan saat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Mari teman-teman yang siap mendengarkan sharing firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom yang Sri Maneli and Junior Church, apa kabarnya semuanya? Puji Tuhan, hari ini kita bisa sama-sama ketemu meskipun masih lewat online, but it's okay, masih bisa sama-sama belajar firman Tuhan. So, mari sama-sama ambil tempat ternyaman dimanapun kalian berada, di kamar, di mobil, atau ya di ruang tamu. Pokoknya yang paling nyaman dengan sikap yang sopan, karena kita sama-sama mau dengerin firman Tuhan ya. Mari sama-sama kita mau, sebelum masuk ke firman Tuhan, sama-sama kita mau siapkan hati kita, mau doa dulu ya. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, karena Engkau begitu baik. Kalau sampai saat ini kami dapat Tuhan mengikuti ibadah sekalipun melalui online, kami mau tetap mengucap syukur ya Tuhan. Karena kami percaya ya Bapa, Engkau melihat setiap hati kami, hati yang haus, hati yang lapar, hati yang rindu Tuhan untuk selalu mencari kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami percaya pada saat kami Tuhan datang dengan kerinduan, maka Engkau Allah kami akan memberkati setiap anak-anak muda-Mu Tuhan, yang mendengarkan pesan-pesan firman-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan kami percaya ya Bapa, Engkau akan berbicara Tuhan kepada setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Bukan hanya berbicara Tuhan Yesus, namun memberikan kekuatan, memberikan pengharapan yang baru ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus, Engkau yang beracara, biarlah Roh Kudus, Engkau yang meliputi setiap kami, berkuasa atas setiap kami, dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama yang mau mendengarkan pesan firman Tuhan, kita katakan amin. Puji Tuhan. Teman-teman semua, saat ini kita langsung aja masuk ke dalam tema kita. Tema kita untuk minggu ini atau bulan ini, tema besarnya itu adalah finish strong ya. Finish strong yang artinya mengakhiri dengan kuat sampai akhir gitu ya, kuat sampai akhir. Nah, lalu ada subtema atau tema kecilnya yang hari ini akan aku share buat kita semua. Untuk temanya hari ini adalah Yes I Am. Sama-sama katakan Yes I Am. Teman-teman, hari-hari ini seperti yang bisa kita lihat ya, keadaan sebenarnya nggak bisa dibilang semakin baik, malah semakin hari keadaan terutama di negara kita makin hari makin memburuk dengan setiap kabar, berita, dan juga keadaan COVID-19 yang belum juga berangsur-angsur pulih gitu. Namun yang mau aku tekanin di sini sama teman-teman semua, justru di hari-hari yang seperti ini kita harus mau sama-sama ingat apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan, karena cuman itu satu-satunya pegangan kita hari-hari ini. Tanpa itu semua, untuk menghadapi hari-hari ini akan terasa semakin sulit, akan terasa semakin sukar teman-teman. Nah, apa maksud dari tema Yes I Am yang aku angkat ini? Mari sama-sama kita akan buka firman Tuhan ya. Semuanya aku harap kalian boleh ambil Alkitab kalian ya, Alkitab kalian, dan mungkin catatan juga. Percayalah, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi mari hormati firman Tuhan, jangan cuma selewat begitu aja, tapi kita mau sama-sama merenungkannya juga dan mempraktekannya di dalam kehidupan kita. Aku mau sama-sama kita buka firman Tuhan di 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 12. 1 Petrus 1
ayat 3 sampai 12 ya. Yang sudah dapat, kita sama-sama akan membaca pesan firman Tuhan pada hari ini. Perikopnya adalah pengharapan iman dan kasih. Aku bacain buat kita semua dari ayat 3 sampai 12. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Baik teman-teman semua, apa maksud dari tema yang aku sharingkan pada saat ini, yaitu Yes I Am? Saat-saat ini keadaan bukan cuma pandemik yang sangat meresahkan, bukan hanya cuma pandemik yang memberikan kekhawatiran buat setiap umat manusia di dunia ini, namun banyak sekali hal-hal yang juga tergoncang ya. Hal-hal yang tergoncang itu resesi ekonomi, dan dengan seringnya kita berada di rumah, seperti yang teman-teman mungkin sekarang lakukan ya, semuanya apa-apa di rumah, sekolah di rumah, kuliah di rumah, kerja di rumah, semua dilakukan di rumah. Dan seringkali rumah ini bisa menjadi tempat nyaman bagi beberapa orang, namun juga bisa menjadi tempat yang ternyata memberikan ketakutan dan kekhawatiran yang lebih parah kepada sebagian orang juga. Karena itu banyak banget berita-berita manusia itu nggak jadi semakin baik, bahkan semakin buruk keadaannya. Makanya banyak banget berita-berita sekarang KDRT, peningkatan kasusnya semakin banyak, perceraian, terus juga pemerkosaan. Dan memang ini yang sedang terjadi gitu loh, karena manusia keadaannya itu semakin tertekan, udah gak bisa kemana-mana, udah di rumah terus, kerja apa semuanya juga gak ada kepastian, ada yang kena PHK, ada yang gajinya dipotong, dan banyak banget hal-hal yang lain yang membuat mental manusia hari-hari ini, orang-orang mulai semakin ngedrop, semakin down, sehingga
gak tahu harus gimana dan gak tahu harus ngapain gitu ya. Nah, firman Tuhan yang baru aja kita baca tadi, pengharapan, iman, dan kasih merupakan poin-poin yang sangat penting yang harus terus kita bangkitkan, kita aktifkan hari-hari ini teman-teman. Karena kenapa? Tanpa 3 hal ini, kita menghadapi hari-hari ini akan menjadi sangat sulit. Ya, kita akan menjadi hopeless, kita akan menjadi merasa bahwa kayaknya kok Tuhan kalah sama corona gitu ya. Kita akan merasa bahwa usaha kita, jerih lelah kita selama ini semuanya kayaknya gak ada gunanya. Maka itu saat ini mari kita belajar sama-sama. Kenapa hal ini harus terjadi? Mungkin kita seringkali mikir ya, kenapa harus ada hal seperti ini? Kenapa harus seperti ini ya Tuhan? Selama ini saya sudah berjuang, saya sudah pelayanan, saya sudah berusaha untuk ikut apa yang Tuhan mau, taat sama apa yang Tuhan mau. Kenapa kok malah keadaan malah makin buruk? Yang di rumah berantem terus sama orang tuanya, dimarahin terus mungkin sama papa mamanya, ngelihat papa mamanya ribut, dan keadaan-keadaan yang lain yang membuat kita tuh semakin hari merasa gak ada yang bisa nolong, gak ada harapan, kayaknya tuh hopeless banget gitu ya. Terus misalnya kita dulu kalau lagi down, lagi banyak masalah, kita bisa lari ke gereja, kita bisa sama-sama mungkin ikut FC, kita bisa cerita-cerita sama pemimpin kita, sama anggota-anggota FC, atau ngobrol sama teman gereja, sama teman-teman yang bisa nguatin kita, yang bisa doain kita. Tapi sekarang mau pergi takut, mau apa-apa takut. Jadi apa yang harus kita lakukan saat-saat ini, dan kenapa ini harus terjadi ya kan? Nah, 3 poin yang mau aku bahas hari ini. Yang pertama itu adalah pengharapan. Katakan pengharapan. Seperti yang tadi Petrus katakan di Injil Petrus, maksud saya, di situ kan dibilangkan bahwa kita itu harus hidup penuh dengan pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Nah teman-teman semua, aku ingat cerita Yosua. Yosua pada saat itu ya, di Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Kita boleh buka sama-sama Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Yosua 1 ayat 1 sampai 9 aku bacain buat kita semua. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Kepada orang Israel itu, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan dari gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka, untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati, sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung.
Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Teman-teman semua, nanti kalian bisa baca secara detail. Kalau kita mau kupas cerita tentang Yosua ini nggak akan selesai ya, karena ini ada durasinya. Tapi kalau kalian baca tentang Yosua ini betul-betul luar biasa. Yosua itu adalah, pada saat itu dia adalah seseorang yang masih sangat muda ya. Yosua ini masih sangat muda. Namun Tuhan memberikan tongkat estafet itu dari Musa. Ketika Musa mati, tongkat estafet kepemimpinan itu diberikan kepada Yosua. Which is dimana Yosua pada saat itu tidak berpengalaman teman-teman untuk bisa merebut tanah Kanaan ya. Yosua bisa nggak? Dia tanya, kenapa aku Tuhan? Kenapa Tuhan harus pilih aku gitu ya? Dimana pada saat untuk merebut tanah Kanaan, tanah perjanjian itu bukan hal yang mudah, karena mereka harus menghadapi tentara-tentara yang begitu luar biasa terlatih. Bahkan ada kaum-kaum raksasa yang harus mereka hadapi. Bangsa Israel ini harus menghadapi orang-orang yang mengerikan gitu ya, untuk bisa merebut, untuk bisa sampai ke tanah perjanjian. Tapi pada saat itu Yosua tidak membantah Tuhan. Dia juga nggak melawan Tuhan. Dia juga bukan bilang, jangan akulah Tuhan, yang lain aja, kenapa harus aku, kenapa nggak yang lebih tua dari aku, yang lebih pengalaman dari aku, ya kan? Tapi Yosua, dia tetap menjalani apa yang Tuhan perintahkan. Dan 3 kali, kalau kalian bisa baca di ayat firman ini, 3 kali Tuhan bilang kepada Yosua, janganlah kecut dan tawar hati, kuatkan dan teguhkan hatimu, kuatkan dan teguhkan hatimu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ini adalah sebuah kalimat pengharapan ya, karena Tuhan tahu apa yang akan Yosua hadapi. Karena Tuhan tahu di depan itu ada apa, raksasa apa yang akan menghalangi, gunung apa, goncangan apa yang akan dihadapi oleh Yosua. Karena itu Tuhan bilang, kuatkan dan teguhkan hatimu. 3 kali Tuhan ngomong itu sama Yosua. Nah, ini merupakan sebuah bentuk kalimat pengharapan. Hari-hari ini juga aku mau bilang sama teman-teman, banyak yang kehilangan pekerjaan, banyak yang mengalami begitu banyak masalah di rumah, di kantor, dimanapun. Aku mau kasih tahu teman-teman, ayo kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kamu mungkin berkata sama Tuhan, Tuhan, aku ini hamba Tuhan yang setia loh. Selama ini aku ikut Tuhan, aku gak pernah bolong-bolong, ibadah gak pernah bolong, baca firman gak pernah bolong. Aku puasa, aku udah lakuin apa yang Tuhan mau. Aku udah berjuang, aku udah taat semuanya, ya kan? Tapi seringkali keadaan ini, hari-hari ini, keadaan itu seumpama seperti mendesak kita tuh untuk hopeless aja, untuk putus asa aja, untuk give up aja gitu loh. Tapi aku mau bilang sama teman-teman, ketika Tuhan sudah mengizinkan hal ini terjadi, percayalah bahwa ada pengharapan, bahwa ada sesuatu yang sedang Tuhan sediakan buat setiap orang-orang yang selalu setia sama Tuhan. Ketika hal ini harus terjadi, apa yang harus kita katakan? Yes, I am Lord. Aku siap Tuhan, ini aku Tuhan. Utuslah aku, ini aku Tuhan. Pakailah aku Tuhan. Seperti apapun yang Tuhan mau, Tuhan pakai aku. Amin. Jadi yang pertama, ayo kita miliki roh yang menyala-nyala, roh yang terus excited, yang beda dari orang-orang di dunia ini. Ingat, kita ini adalah orang-orang, adalah anak Tuhan. Kita ini sudah seharusnya mempunyai pikiran yang berbeda, cara berpikir yang berbeda. Kita harus punya pemikiran-pemikiran seperti pikiran Kristus. Jadi yang pertama, mari teman-teman, untuk kita selalu siap, untuk kita bisa berjalan sampai garis akhir, namun kita ditemukan tetap kuat, tetap setia. Kita harus selalu menaruh pengharapan kita sama Tuhan. Amin. Kemudian yang kedua, poin yang kedua, hanya ada 3 poin aja, cepet aja teman-teman. Namun aku harap kalian dengerin dengan seksama dan praktekkan ini dimanapun kalian berada. Poin yang kedua itu faith atau iman, ya.
segala keadaan yang terjadi hari-hari ini, kita bisa lihat apapun yang kita alami. Aku nggak tahu apa yang kalian alami teman-teman. Yang pasti aku tahu setiap orang punya kesusahannya masing-masing. Setiap orang punya pergumulannya sendiri-sendiri, ya. Nah, sekarang soal iman, kita balik lagi ke Petrus. Ke 1 Petrus tadi ya, kita balik lagi ke 1 Petrus. Di 1 Petrus ini tadi dikatakan lagi, dikatakan seperti ini, sebentar. Nih, di ayat 6. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ayat yang ke-7, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Wow, luar biasa. Iman kita nih lagi diuji hari-hari ini. Kalau aku boleh jujur, berapa banyak sih orang yang tetap setia untuk ikut ibadah online? Berapa banyak sih orang yang tetap setia untuk terus percaya sama janjinya Tuhan di tahun dimensi yang baru, tahun dimana Tuhan akan mengangkat kita menjadi kepala dan bukan ekor? Berapa orang yang tetap memegang janji ini? Berapa orang yang tetap memandang hanya kepada Tuhan? Bisa dihitung mungkin teman-teman sama Tuhan, orang-orang yang tetap setia. Tuhan sedang hari-hari ini memurnikan iman kita. Jangan takut ketika cobaan-cobaan atau masalah-masalah itu harus datang. Harus diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Emang ngomong gampang ya. Ngelakuinnya memang nggak mudah gitu. Seperti kesaksian aku sedikit waktu aku mau berdoa, aku waktu itu sama suamiku, sama aku berdoa, aku bilang, Tuhan tolong berikan kami keturunan. Kami nunggu hampir setahun, 11 bulan. Tuhan berikan kami keturunan gitu ya. Lalu setelah puji Tuhan, akhirnya Tuhan memberikan hadiah terindah. Akhirnya diizinkan aku untuk bisa hamil, bisa mengandung. Terus apakah sudah selesai sampai situ aja? Enggak teman-teman, 9 bulan dan ini sudah masuk ke bulan ke-5. Itu struggle-nya pun banyak. Harus ngalamin yang namanya mual muntah, proses segala macem, harus sakit-sakit pinggang, dan proses yang lainnya gitu loh. Sampai ketika nanti bayi itu lahir, itu akan menjadi sebuah pencapaian, sebuah hal yang sangat tidak bisa dibayar oleh apapun. Bahkan rasa-rasa yang sakit itu pun jadi gak ada apa-apanya. Nah seperti itu juga ketika kita mengikut Tuhan mengerjakan keselamatan. Waktu kita tahu nih, kita ini ujungnya akan kemana, ngapain, akan menerima apa, kita tahu loh, kita sedang menuju kepada kekekalan. Kita tahu yang kita lakukan ini pada akhirnya Tuhan akan segera datang di kali yang kedua, dan kita akan menerima mahkota kehidupan gitu ya dari Tuhan. Nah, ketika kita tahu bahwa kita adalah anak Tuhan, ketika kita tahu Bapa yang di sorga akan memelihara kita, akan menyediakan janji-janjinya yang terbaik dalam kehidupan kita, seharusnya dalam menjalani prosesnya itu kita harus penuh dengan iman. Apapun yang terjadi, sesulit apapun, sesakit apapun, aku tahu bukannya kita gak boleh nangis, bukannya kita gak boleh ngerasa khawatir. Aku pun ngejalanin, kadang-kadang ada kok rasa khawatir, rasa takut, nangis di hadapan Tuhan dan yang lainnya. Tapi teruslah lengket gitu loh, deket sama Tuhan, terus kejar Dia, terus ada dalam hadirat Tuhan, supaya kita tuh peka, supaya kita tuh tahu, gak nyimpang kanan, gak nyimpang kiri. Supaya kayak yang tadi Tuhan ngomong ke Yosua, supaya kita itu gak kecut dan tawar hati, tapi kita tetap teguh, tetap kuat teman-teman. Karena kita tahu Tuhan kita ini lagi bawa kita kepada dimensi yang baru, kepada hal-hal yang luar biasa, kepada janji-janjinya Tuhan. Setiap kita pasti ada destiny, ada janji-janji Tuhan
yang sudah Tuhan berikan gitu loh bagi kehidupan kalian masing-masing. Begitu juga aku ya teman-teman. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Ya udah, ketika kita harus diizinkan mengalami proses-proses yang gak enak, yang menyakitkan, yang harus difitnah lah, disakitin, ditolak, ribut, dan yang lain-lain, belajarlah untuk tetap punya iman. Belajarlah untuk terus memandang hanya sama janji-janji Tuhan dan hanya kepada Tuhan. Belajarlah untuk introspeksi diri, memperbaiki diri setiap harinya. Amin. Kita harus bertobat itu setiap hari loh, pertobatan itu teman-teman. Ya, maksudnya tuh kita harus mengaku, harus cek dan recheck apa yang udah kita lakukan gitu. Nah, yang terakhir, poin yang ketiga, untuk kita bisa selalu siap, ya, untuk kita bisa selalu ready, selalu bisa berjalan di tracknya Tuhan nih, track yang benar dan bisa finish strong. Kita harus mempersiapkan diri kita untuk selalu menjaga diri kita. Kita harus selalu ada dalam kasih-Nya Tuhan. Hari-hari ini belajarlah untuk terus ada dalam kasih-Nya Tuhan. Minta sama Tuhan supaya punya hati seperti Tuhan. Jadi waktu ada orang nyakitin kita itu udah beda. Kalau sama, ya percuma semuanya itu teman-teman. Justru di saat hari-hari yang udah makin berat ini, makin jahat ini adalah waktunya kita justru untuk memurnikan iman kita, memurnikan kasih kita, cinta kita gitu ya. Bangun hubungan sama Tuhan itu jangan cuman seadanya, jangan cuman doa makan, jangan cuman doa bangun tidur, doa tidur begitu udah selesai. Enggak, bangun hubungan sama Tuhan, libatin Tuhan, ngobrol sama Dia. Apapun yang kamu rasain, apapun yang kamu pergumulkan, ngomong semua sama Tuhan. Nempel, hari-hari ini aku mau kasih tahu doa dan doa. Nempel terus sama Tuhan. Justru ketika kamu lagi ada di rumah, ini adalah sebuah pemurnian buat kita semua. Kenapa? Karena kalau di gereja mungkin aja kita bisa kayaknya menyala-nyala gitu ya. Menyala-nyala ya mungkin karena disupport sama musik, disupport sama WL, disupport sama khotbah, langsung dengar pendetanya, terus disupport sama misalnya altar call, dapat urapan, tumpang tangan, ya kan? Ada teman-teman lagi bisa gandengan tangan, bisa saling nguatin satu sama lain. Namun sekarang kalau keadaannya harus seperti ini, harus kita memang ada di rumah, justru ini Tuhan lagi mau lihat pribadi lepas pribadi. Gimana pada saat kita nggak ada fasilitas, gimana pada saat kita tidak ada alat musik, tidak ada WL, tidak ada pengkhotbah. Apakah cinta kita, kasih kita tetap kasih yang sama Tuhan? Iya kan? Mari sama-sama kita cek teman-teman. Kita harus tahu waktu kita deket sama Tuhan tuh rasanya, tahu gak sih teman-teman, kalau kita deket sama Tuhan, kita bangun hubungan sama Tuhan, itu teman-teman rasanya tuh peka banget. Kita tuh jadi tahu, jadi lebih tenang. Misalnya ngadepin masalah apapun gitu ya, reaksi kita tuh akan lebih tenang, akan lebih sabar, akan lebih bijaksana, gak emosional, gak panikan, ya kan? Karena kita tahu kita berjalan bareng siapa. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Ayo, ketika kita lagi dapat masalah, ketika kita lagi ngejalanin proses pergumulan hari-hari ini, percayalah Tuhan kita itu Tuhan yang bertindak. Dia bukan Tuhan yang diem-diem aja. Ya, lakukan apa yang menjadi bagianmu. Doa, pujian, penyembahan, ikutin, jalanin itu, baca Alkitab, bangun hubungan sama Tuhan, berbuat baik, ubah karakter, lakukan itu terus. Nanti apa yang gak bisa kamu lakukan, part yang kamu gak bisa lakukan, part yang kamu kesulitan, yang kamu merasa ini di luar kendalimu, ya udah, biarkan itu Tuhan yang selesaikan. Percaya Tuhan sanggup. Misalnya kamu lagi sakit, ya, atau orang tuamu lagi sakit, divonis
kayaknya ini susah sembuhnya segala macam. Kamu ya apa tugasmu? Kamu tugasnya berdoa, kamu tugasnya bangun hubungan sama Tuhan, kamu tugasnya apa? Makan makanan sehat, berobat ke dokter. Jangan malah aduh pasrahlah, terserahlah, Tuhan mau jemput-jemput lah, apalah. Ya nggak kayak gitu teman-teman. Tapi kita melakukan apa yang menjadi bagian kita. Nanti selanjutnya hal yang di luar kendali kita itu biar Tuhan yang selesaikan gitu loh. Jangan kita merasa pinter sendiri, bertindak sendiri, akhirnya mengandalkan kekuatan sendiri, sampai akhirnya kita lupa sama Tuhan gitu ya. Kita lupa kepada siapa kita seharusnya berserah. Nah hari-hari ini teman-teman, mari kalau kita mau ditemukan tetap setia dan tetap kuat sampai garis akhir, mari yuk teman-teman, kita tekun, kita deketin diri sama Tuhan lewat pengharapan, iman dan kasih. Pegang janji Tuhan teman-teman. Percayalah orang-orang yang berlindung di bawah naungan sayapnya, Tuhan akan bawa kita terbang semakin naik melewati badai-badai yang ada teman-teman. Kita gak lama lagi hidup di dunia ini, dan ini memang benar. Karena itu teman-teman, ayo kalian, apa tugas kita hari-hari ini? Tugas kita hari-hari ini terus bangun hubungan sama Tuhan, terus berbuat baik, terus berdoa. Doain teman-temanmu yang juga lagi ngedown. Jangan tinggalkan pertemuan-pertemuan ibadah meskipun kita hanya bisa mengandalkan online. Ya, jangan tinggalkan itu. Kalau misalnya ada masalah, jangan merasa kuat. Coba ngomong sama teman-teman, atau kita sekarang kan masih ada FC dan yang lain-lain. Ayo ikut FC, gabung lewat FC, meskipun lewat Zoom. Ngobrol sama pemimpin-pemimpinmu, minta doain. Pemimpin gue cuek, ya gimana kalau kami ini cuman apa maksudnya, kami ini cuman penjaga gitu ya. Kami nggak tahu, kami ini bukan Tuhan yang tahu gimana isi hatimu, gimana keadaanmu hari-hari ini. Jadi kamu sendiri pun harus belajar untuk terbuka, cerita, ngomong sama orang yang kamu percaya, pemimpin yang kamu percaya, minta doain ya. Karena itu teman-teman, ayat yang terakhir aku mau kita sama-sama buka di Yohanes. Kita sama-sama buka di Yohanes ya. Yohanes 14. Yohanes 14 ayat yang ke-1, kemudian ayat yang sampai ayat yang ketiga. Perikopnya itu rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Teman-teman, percayalah kita punya Bapa yang baik. Kita ini anak-anaknya. Bapa yang baik, kita percaya Dia punya rencana yang begitu indah. Bapa kita yang di dunia aja, orang tua kita mau yang terbaik buat anak-anaknya. Aku aja lagi mengandung gini, aku mau yang terbaik buat anakku, buat calon anakku. Nah begitu juga Bapa kita yang di sorga, apalagi Dia tahu apa yang terbaik. Dia rela memberikan apa aja buat kita. Maka dari itu, percayalah ya, hidup kita itu ada di dalam kendalinya Tuhan. Hidup kita ada di dalam tangannya Dia. Jadi gak ada yang perlu kita khawatirin. Serahin semuanya sama Tuhan. Dan tugas kita apa? Lakukan bagian kita. Kalau kita disuruh tobat, ya tobat. Kita disuruh tinggalin dosa, tinggalin dosa. Harus belajar gitu loh. Kita lakukan bagian kita. Kita harus siap ketika ada sebuah ujian, ada sebuah cobaan. Kita harus belajar. Katakan, yes, I am Lord. Aku siap Tuhan. Yes, I am Lord. Ampuni aku Tuhan. Jangan malah kita karena dosa, takutlah, saya gak mau baliklah sama Tuhan. Tuhan nanti nolak saya kotor segala macam. Nggak ada seperti itu teman-teman. Kita semua kalau mau dibilang nggak ada yang layak di hadapan Tuhan. Tuhan yang menjadikan kita ada sampai hari ini. Jadi mari teman-teman, kita mau terus berserah sama Tuhan sampai
pada garis akhir, sampai Tuhan nanti datang jemput kita ditemukan tetap setia dan mengakhiri perlombaan ini tetap dalam keadaan yang kuat, finish strong. Oke, baik teman-teman semua, kita sudah dengerin pesan-pesan firman Tuhan. Aku percaya firman Tuhan yang baru aja kita dengar memberikan kekuatan buat kita semua, amin. Mari sama-sama sebelum kita tutup ibadah kita, sebelum kita menerima doa berkat, ada sebuah lagu pujian, kita mau nyanyiin sama-sama. Lagu ini akan memberikan kita kekuatan. Mari sama-sama kita mau angkat tangan kita dan kita mau menyanyikan pujian ini. Who the sun sets free, oh it's free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. Once again. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am who you say I am. I am who you say I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. Mari teman-teman, kita mau menerima doa berkat saat ini. Angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu sama Tuhan. Percayalah bahwa Dia Bapa yang baik. Dia mengasihi setiap kita. Dia sudah menyediakan dan merancangkan hari-hari yang luar biasa, hari depan yang penuh dengan harapan. Saat ini anak-anak muda, apapun keadaanmu, percayalah kepada Tuhan. Sebab Dia Bapa yang baik. Dia akan menjawab setiap doamu dan memberi setiap solusi-solusi atas setiap masalah-masalahmu. Saat ini terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih cintanya, damai sejahtera, berkat pertolongan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan dengan kuasa Roh Kudus. Terima berkat Tuhan saat ini. Mari sama-sama yang sudah terima berkat Tuhan, sama-sama dengan antusias kita mau katakan amin. God bless you all. Sampai ketemu lagi untuk ibadah-ibadah online selanjutnya di channel yang Sri Maneli. Bye-bye.